Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumantri Wahyuwibowo, NPM 721213286. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas hasil resume saya, yaitu mengenai kompensasi dan balas jasa. Kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima, dapat berupa fisik maupun non-fisik, dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Menurut Hasibuan, pengertian kompensasi adalah semua bentuk penghasilan, baik dalam bentuk uang, barang langsung, atau barang tidak langsung, yang diterima atau didapatkan oleh karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Noto Atmojo, tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi penghargaan terhadap prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan, atau mengurangi turnover karyawan. Pentingnya kompensasi perusahaan untuk karyawan bisa dikatakan sangat penting karena berpengaruh pada kenyamanan dari karyawan tersebut. Hak yang diterima karyawan tersebut menyangkut dengan segala sesuatu yang diperoleh karyawan sebagai pengganti atau balasan dari jasa kerja karyawan pada suatu organisasi. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi karyawan. 1. Jenis pekerjaannya dan pengalamannya. Jenis pekerjaan, tanggung jawab, serta pengalaman karyawan merupakan sebagian dari faktor-faktor penting yang mempengaruhi besarnya kompensasi dan gaji karyawan. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah. Penentuan dan perbedaan upah dan kompensasi selanjutnya dipengaruhi oleh peraturan pemerintah, dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, biaya hidup karyawan. Di kota di mana karyawan tinggal pastinya akan mempengaruhi berapa besar biaya hidup yang harus dikeluarkan. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila salah satu faktor yang mempengaruhi kompensasi karyawan adalah biaya hidup. Yang keempat, kemampuan perusahaan membayar gaji karyawan. Selain faktor eksternal, faktor internal juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi serta gaji karyawan, di mana faktor internal yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan dalam membayar gaji karyawan. Apakah kondisi finansial perusahaan memang baik sampai bisa memberikan gaji yang tinggi, atau hanya mampu membayar karyawan sebatas UMR. Selanjutnya yaitu balas jasa kerja. Balas jasa kerja merupakan balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha, baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa. Balas jasa pekerja yang berbentuk barang atau jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang tersebut. Bentuk-bentuk dalam balas jasa. Yang pertama, upah atau gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja sebelum dikurangi pajak, baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah, dinas, fasilitas kendaraan, dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca perusahaan. B. Upah lembur. Upah lembur adalah upah yang diberikan atau dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa. C. Hadiah. Bonus dan sejenisnya adalah pengeluaran perusahaan atau usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja karena prestasi pekerja kepada perusahaan. D. Hadiah. Hadiah merupakan pengeluaran perusahaan berupa uang atau barang yang diberikan kepada pekerja karena prestasi pekerja. E. Bonus.
Bonus adalah hadiah yang diberikan perusahaan atau usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali. F. Asuransi pekerja. Yang dimaksud adalah pengeluaran perusahaan atau usaha yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan atau lembaga penyelenggara asuransi atas nama pekerja yang terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. Yang terakhir G yaitu upah pekerja. Upah pekerja harian lepas adalah nilai upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja harian lepas yang bekerja pada proyek konstruksi. Jadi kesimpulan dari materi yang saya resum ini adalah kompensasi dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan untuk karyawan dalam suatu perusahaan. Besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan pun tergantung pada kinerja karyawan tersebut. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya resum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.